Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Hastuti, SPD Guru SMKN 1 Batam Pranap, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indragiri Hulu. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya Ibu Rika Oprensia, SPD Guru Matematika SMKN 1 Batam Pranap. Selamat pagi Bu Rika. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang kita akan melakukan percakapan berobservasi ya Ibu, sebelum kita melakukan observasi di kelas nantinya. Apakah Ibu sudah siap? Ya, sudah siap. Terus, adapun tujuan kita melakukan praobservasi di sini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, agar Ibu dapat mempersiapkan segala sesuatunya dan lebih percaya diri. Ya. Baik Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 3, yaitu yang pertama, agar siswa mampu mendeskripsikan bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel dengan bahasa sendiri. Yang kedua, tujuan saya adalah agar siswa mampu menentukan nilai variabel dari sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian yang ketiga, agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, berarti ada 3 tujuan yang akan Ibu capai ya. Dari ketiga tujuan tersebut, area mana yang akan Ibu kembangkan? Di sini area yang ingin saya kembangkan adalah siswa mampu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga adalah metode campuran. Baik, berarti dalam SPLDV itu ada 3 metode ya Ibu ya. Ada metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Ya. Baik, dari ketiga area pengembangan tersebut, strategi pembelajaran apa yang Ibu siapkan? Ada beberapa strategi yang telah saya siapkan, yakni yang pertama pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang selanjutnya saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid. Kemudian untuk model pembelajaran akan saya gunakan yaitu pembelajaran problem based learning atau VBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan media yang akan saya gunakan PowerPoint, LKPD, laptop, buku paket, dan referensi lainnya. Luar biasa persiapan yang Ibu lakukan ya. Luar biasa sekali strategi yang akan Ibu gunakan, persiapannya sepertinya sudah cukup matang. Selanjutnya, kapan, di kelas mana, dan jam keberapa Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Pembelajaran rencana akan saya lakukan Rabu depan tanggal 30 Oktober di kelas 10 MPLBA, tepatnya di jam 3.4. Jam 3.4 ya, Rabu depan ya. Mudah-mudahan saya bisa masuk untuk melakukan observasi ya Ibu ya. Baik. Selama percakapan perobservasi yang sudah kita lakukan ini tadi, apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Oh, tidak Bu. Sudah cukup ya? Ya, jadi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ada nggak kira-kira hal-hal positif atau gambaran-gambaran yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapat adalah gambaran tentang apa saja yang harus saya lakukan atau saya persiapkan pada kegiatan pembelajaran nanti. Oke, berarti semuanya sudah cukup jelas ya Ibu Rika ya. Iya, sungguh luar biasa Ibu Rika ya. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya mungkin kita cukupkan saja sampai di sini ya Ibu Rika. Tapi sebelumnya kita akan jumpa di observasi yaitu Rabu depan tanggal 30 Oktober di kelas 10 MPLBA di jam 3 dan 4. Selanjutnya nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi.
Jadi pada kegiatan observasi itu kan ada 3 langkah itu ya Bu Rika. Yang sekarang sedang kita lakukan itu adalah pra-observasi. Selanjutnya minggu depan yang akan saya lakukan itu adalah observasi kelas. Dan nanti terakhir dan kegiatannya akan kita lakukan dengan percakapan pasca observasi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan semuanya sudah jelas, kita cukupkan sampai di sini Bu Rika. Sampai jumpa di kegiatan observasi selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Bu Rika dan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, sebelum
bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik juga. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, "Padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti ini ke kantor ya?" Presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Di gambar pertama terdapat 1 botol air mineral dan 2 kotak susu segar dan beratnya 2. Di gambar kedua terdapat 3 botol air mineral dan 1 kotak susu segar dan beratnya 3,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigma ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, kelompok lain yang ingin bertanya silakan. Baik, kami dari kelompok Gacor ingin bertanya, metode apa yang kalian gunakan? Baik, metode yang kami gunakan adalah metode campuran. Apakah cukup jelas? Jelas. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah pada pembelajaran kita, diskusi kelompok kita, apakah ada yang bertanya lagi? Sudah paham semuanya? Baiklah, karena sudah paham semuanya, kita tutup saja pelajaran kita dengan mengisi refleksi, ya. Boleh? Siapa yang apa pertanyaannya? Apakah peserta dirasakan setelah pembelajaran? Ya. Cepat, Said.
demikianlah pembelajaran hari ini. Rangkuman dari sistem persamaan linear itu tadi di sistem persamaan linear terbagi menjadi nah, apa itu? Sistem persamaan Dulu. sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel. Iya, bagus. Kemudian siapa yang mau merangkum apa saja metodenya yang kita pakai dalam menyelesaikan sistem persamaan? Ayo. Bu, Iya. kan metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran. Iya, betul? Iya. Untuk pertemuan berikutnya adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Oke? Silakan belajar di rumah. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sri Astuti SPD, guru SMKN 1 Batam Pranap, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indragiri Hulu. Saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Rika Oprensia, guru matematika SMKN 1 Batam Pranap, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Rumiri Sihombing selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indragiri. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rika dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu Rika lakukan. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Ibu? Mungkin karena belum terbiasa, awalnya saya merasa tegang, gugup, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangan itu diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan 3 metode, yaitu pertama metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Baik, berarti itu adalah area yang digunakan ya, dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Baik Ibu Rika, menurut Ibu Rika sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Oke, luar biasa ya Ibu Rika ya, sudah berjalan dengan baik. Berarti sudah bagus lah ya, ada berjalan dengan baik, tapi ada kekurangan. Menurut Ibu Rika, kekurangan atau kendala atau hambatan yang Ibu hadapi saat pembelajaran di kelas ada atau tidak? Kalau kekurangan hambatan yang sering terjadi yaitu adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berarti ada beberapa siswa yang masih diam aja mungkin ya. Iya. Kita juga nggak tahu juga kalau siswanya itu diam, apakah dia ngerti, apakah dia tidak tertarik. Oke. Lalu menurut Ibu Rika, mengapa siswa tersebut kurang aktif atau cenderung diam? Menurut saya mungkin model pembelajaran yang digunakan kurang menarik bagi siswa atau pembagian kelompoknya yang kurang tepat. Untuk kedepannya saya akan membagi kelompok sesuai dengan minat siswa dan gaya belajar yang visual, auditori, kinestetik, sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar.
Oke, Ibu Rika, luar biasa rencananya ya. Untuk kedepannya berarti Ibu Rika akan menyesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanan siswa dengan menggunakan gaya belajar yang berbeda. Ya, dengan ada yang visual, auditorik, kinestetik gitu ya. Nanti Ibu Rika akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, semoga apa yang Ibu Rika rencanakan dapat terrealisasi dan lebih baik lagi pada pembelajaran berikutnya. Baik Ibu Rika, saya tunggu cerita-cerita Ibu Rika nantinya setelah Ibu merealisasikan rencana Ibu tersebut. Rencananya kapan itu akan Ibu mulai lakukan? Kalau waktu tepatnya saya belum bisa tentukan Bu, tetapi ini akan saya lakukan secepatnya. Iya ya, apalagi kita mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan pengakhiran semester ya. Semoga untuk semester kedepannya sudah bisa terlaksana ya Ibu Rika ya. Karena sekarang kita sudah dekat dengan pengakhiran semester, saya harapkan untuk kedepannya yaitu tepatnya di semester 2 di bulan Januari Ibu sudah bisa melaksanakan. Baik Ibu Rika, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Semoga semua yang telah Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Numiris selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik. Terima kasih kepada Bu Sri sebagai CGP yang sudah melaksanakan tugasnya dalam observasi terhadap Rika akan sejawat ya. Ya, untuk percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan barusan, saya melihat bahwa dalam percakapan ini sudah dilakukan sesuai dengan cerita dalam coaching gitu ya Bu ya. Saya lihat tujuan dari percakapan ini tadi sudah ditentukan oleh rekan sejawat gitu. Jadi dibuat oleh Ibu Rika. Kemudian dalam percakapan juga saya melihat ada kemitraan di mana Ibu Sri sebagai observer tidak kedudukannya setara, bermitra dengan Bu Rika, tidak menggurui seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya lihat dalam percakapan ini juga Bu Sri sudah mendorong Bu Rika untuk memaksimalkan potensi, di mana tadi terlihat bahwa Bu Rika sudah dapat membuat tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan berdasarkan apa yang terjadi atau yang Ibu temukan di kelas. Tadi masalah yang ada itu adalah ada beberapa anak yang kurang aktif dan Bu Rika sendiri yang memunculkan saya akan buat seperti ini Bu, tindak lanjutnya itu dari Ibu begitu ya. Artinya di sini bahwa Bu Sri sudah mampu memaksimalkan potensi dari rekan sejawat sebagai teman yang diobservasi. Kemudian tadi di bagian terakhir percakapan ditutup dengan adanya kesimpulan dari Ibu Rika yang nantinya saya akan membuat perencanaan seperti ini, dan Bu Sri juga minta tadi Bu minta nanti saya akan lihat lagi ya Bu, gitu ya Bu ya, ada tindak lanjutnya. Jadi tidak selesai sampai di situ. Jadi saya lihat dari sini percakapan untuk pasca observasi kita ini sudah baik, sudah memenuhi dengan alur tirta yang kita pelajari dalam keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Ya, mudah-mudahan Ibu Sri dan Bu Rika dengan pengalaman hari ini, dengan pembelajaran hari ini bisa semakin meningkatkan keterampilannya dalam melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. Saya rasa itu saja Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Semoga kedepannya apa yang sudah kami rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik. Baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi dari kami, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.